Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imas Tania, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ogan Ilir. Tugas 11A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 11, koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah holistik, mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Ia percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang pemberian pengetahuan akademis, tetapi juga melibatkan pengembangan kepribadian dan karakter individu. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pengajaran yang memperhatikan keunikan dan kebutuhan setiap individu. Menurutnya, pendidik harus mampu mengenal peserta didiknya dengan baik dan mengajar dengan pendekatan yang sesuai sehingga proses belajar dapat berjalan efektif dan menyenangkan. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 11? Sebelum mempelajari modul 11, hal yang saya lakukan dalam pembelajaran di kelas antara lain: 1. Saya berpikir bahwasannya siswa harus mendengarkan setiap kali saya menyampaikan materi, duduk tenang tanpa ada aktivitas lainnya. Kedua, pembelajaran terfokus pada selesainya materi dan pencapaian KKM, mengutamakan aspek kognitif anak. Ketiga, menggunakan buku dan bahan ajar seadanya dan melarang penggunaan gadget selama pelajaran berlangsung. Saat itu saya berpikir bahwa siswa harus pandai di mata pelajaran saya. Bahkan tak segan saya juga memberikan sanksi tiap kali ada siswa yang bolos atau bahkan tidak mengerjakan PR yang saya berikan. Jadi pembelajaran terkesan monoton dan membosankan bukan hanya bagi anak tapi bagi saya pribadi juga. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun setelah saya mempelajari modul 11, saya dapat merubah pandangan tentang pendidikan. Menurut KHD, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun di sini mempunyai arti bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pertama, merubah pemikiran bahwasannya guru dan buku bukanlah satu-satunya sumber belajar mereka, karena pada dasarnya masih banyak sumber-sumber yang lain yang dapat dengan mudah mereka akses melalui smartphone yang mereka miliki. Kedua, pembelajaran terpusat pada siswa dan guru hanya menuntun mengarahkan juga sebagai fasilitator. Tiga, merubah perilaku dengan mengemas pembelajaran lebih menarik agar motivasi belajar siswa meningkat, memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan kreativitas. 4. Tidak lagi memberikan sanksi pada siswa yang lupa atau bahkan tidak bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Hal-hal yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang inovatif dan interaktif dengan melibatkan peserta didik atau siswa. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. 3. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. 4. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. 5. Menerapkan sistem AMONG, menuntun bukan menuntut. 6. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 7. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Jadi kesimpulannya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan juga harus mengajarkan budi pekerti dan berhamba pada anak. Demikian ulasan dari saya.